Saudara-saudari terkasih, saudara tentu pernah melihat tayangan behind the scene, yaitu bagaimana proses merekam, proses syuting dari sebuah adegan. Untuk menghasilkan sebuah adegan pendek, itu kadang-kadang diperlukan pengulangan terus-menerus, karena harus menghasilkan adegan yang natural dan sempurna. Ekspresinya, actingnya, senatural mungkin, tetapi juga lighting, soundnya harus pas, dan itu melibatkan banyak sekali orang. Hanya untuk adegan yang singkat, usahanya begitu luar biasa. Sayangnya, yang kita nikmati adalah hasil akhir. Dan kalau semua yang kita nikmati hasil akhir, akhirnya kita mempunyai budaya shortcut, budaya instan. Tidak usah ribet-ribet, tidak peduli dengan prosesnya. Yang penting hasil akhirnya. Dan itu menjadi masalah. Karena memang kemudian kita mempunyai tab, kita mempunyai Google, semuanya harus dilihat di Google dan yang kita lihat adalah hasil akhir. Kita kurang memahami proses behind the scene yang membutuhkan energi, membutuhkan pengulangan yang begitu banyak. Dan itu sebetulnya ada untungnya, ada ruginya. Untungnya memang kita praktis langsung dapat hasil akhir. Tapi ruginya kita tidak mengetahui prosesnya. Kita kadang-kadang menjadi kurang tekun. Dulu waktu saya kecil, untuk bisa menulis kita harus latihan menulis halus, pelan-pelan. Dan diulang sampai menjadi kebiasaan. Untuk menghitung matematika, dulu memang sudah ada kalkulator. Tetapi kami tetap harus latihan, menulis 1 tambah 1, terus seluruh buku isinya 1 tambah 1. Kemudian 1 tambah 2, terus 2 kali 2, terus perkalian. Yang dihasilkan adalah ketekunan dan kesadaran bahwa untuk menghasilkan sesuatu perlu kerja keras, perlu proses yang sesuai. Kalau kita hanya mengetahui hasil akhir, kadang-kadang kita menjadi kurang tekun dan kurang setia. Dan itu sering terjadi juga dalam hidup rohani. Saya seringkali menyadari kita itu begitu banyak pilihan. Mau misa di mana saja bisa. Mau mendengarkan renungan yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, wah banyak sekali. Dan karena itu kita seperti konsumeristis di bidang rohani. Belanja renungan, belanja misa. Di sana bagus, di sini bagus. Tetapi kemudian kita kurang tekun bahwa itu semua sekedar reminder. Kita harus berinvestasi dengan energi, dengan tenaga yang memadai supaya bisa menghasilkan hasil akhir itu. Perlu proses behind the scene juga dalam hidup rohani. Saya berharap renungan-renungan saya tidak jatuh pada masalah yang sama. Didengarkan 1 kali, wah udah dengar, lalu lewat, tidak tahu lagi kemana. Hal itu bagus, tetapi kadang-kadang efeknya kurang. Kalau hanya didengar 1 kali, misalnya saya pernah mencoba praktek, saya khotbah hari Minggu, dan tidak lama sesudah khotbah hari Minggu itu saya ngobrol dengan teman saya, 2-3 jam sesudahnya, lalu saya tanya, tadi khotbahnya apa? Sudah lupa. Karena memang kalau hanya mendengar itu lupa. Maka kita harus berusaha tekun dan setia dalam hidup rohani. Kita harus mengetahui behind the scene untuk menghasilkan hasil akhir yang kadang-kadang hanya singkat. Renungan-renungan, khotbah-khotbah, misa-misa yang bagus, seminar-seminar, retret, itu adalah reminder, sekedar reminder bagi kita, pengingat. Selanjutnya kita yang harus tekun dan setia menjalankan. Menurut saya, bagus bahwa kita bisa belanja renungan melalui internet, melalui YouTube, melalui Google, di mana-mana. Bagus sekali. Tetapi jangan lupa memprioritaskan sebuah proyek dalam 1 tahun atau jangka waktu tertentu. Misalnya,
Saya mendengarkan renungan ini itu, khotbah, seminar, retret dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini saya mau fokus pada keutamaan kesabaran. Nah, hasil akhirnya itu saya ingin sabar. Nah, untuk sabar ini perlu behind the scene. Usaha, latihan, pengulangan, gagal, bangkit lagi. Nah, ini perlu sabar. Keutamaan kesabaran. Dan bisa dipegang menjadi proyek 1 tahun. Sehingga renungan itu tetap saya dengarkan, tapi sabar ini menjadi fokus. Dan ternyata ketika kita berinvestasi waktu, kemudian sungguh-sungguh tekun dan setia, mengutamakan keutamaan kesabaran, ternyata keutamaan ini berkaitan satu dengan yang lain. Keutamaan kesabaran itu berkaitan dengan kerendahan hati. Keutamaan kesabaran itu ternyata berkaitan dengan pengendalian diri. Keutamaan kesabaran itu ternyata berkaitan dengan doa. Akhirnya semuanya berkaitan. Tetapi perlu proses, perlu usaha. Jangan hanya mendengar saja. Karena firman juga mengatakan, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Karena barang siapa mendengarkan firman-Ku, tetapi tidak melaksanakan, dia itu seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan datang, badai datang, rumah itu dengan mudah roboh dan hancurlah rumah itu dengan kerusakan yang begitu hebat. Maka renungan-renungan bagus, shopping misa sini-sana baik sekali. Tetapi jangan lupa behind the scene untuk menghasilkan keutamaan-keutamaan dalam hidup rohani, dalam hidup kita. Perlu ketekunan, perlu kerja keras, perlu pengulangan-pengulangan. Supaya jangan sampai lagi mengeluh. Saya ini sudah ikut retret itu, mendengarkan firman ini, tapi kok ya enggak maju-maju. Atau supaya jangan kita mendengar kritikan orang lain. Dia ini rajin sekali mendengarkan renungan, baca firman, mengikuti seminar ini, retret sana, tapi hidupnya sama saja, tidak ada perubahan. Perubahan belumlah menjadi perubahan sampai terjadi perubahan. Maka berusahalah supaya kita menjalankan. Karena ilmu itu kelakone kanthi laku. Ilmu itu bisa kita pahami dengan mempraktekkan. Practice make perfect. Dan itu terjadi pengulangan, terjadi salah, kemudian bangkit lagi, jatuh bangun. Investasi waktu, energi, bukan hanya mendengar. Saya berharap Anda semua bertumbuh dalam iman berdasarkan ketekunan. Anda berkembang dalam cinta kasih, menghasilkan buah karena ketekunan. Tetapi jangan kecil hati, karena Tuhan selalu menyertai kita, menguatkan kita. Jangan lupa berdoa dan mohon rahmat Tuhan. Kita akan bisa terus berkembang dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati.